warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Fatia Naira Sarfa dari Ilmu Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta, semester 2 kelas D. Hari ini, aku ingin menerangkan sedikit isi buku yang berjudul International Relations Theory 7th Edition yang ditulis oleh Mark V. Kauppi dan Paul R. Viotti, dan satu lagi buku berjudul Introduction to International Relations, Theories and Approaches yang ditulis oleh Robert Jackson dan George Sorensen. Sebelum membahas teori hubungan internasional, kita perlu mengetahui apa itu ilmu hubungan internasional. Ilmu ini merupakan disiplin yang mempelajari interaksi antar berbagai aktor di panggung global, termasuk masyarakat, negara, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional maupun perusahaan multinasional. Ilmu ini dianggap sebagai cabang dari ilmu politik dan memiliki cakupan yang luas termasuk sejarah, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Seluruh populasi di dunia terbagi ke dalam negara merdeka yang berdaulat dan memiliki kebangsaannya masing-masing. Sistem negara berdaulat adalah cara khas sistem internasional dalam mengatur perpolitikan dan kehidupan masyarakat dunia. Sebenarnya, sistem ini telah muncul di India kuno, Yunani kuno, dan Italia pada masa Renaissance pada waktu yang berbeda-beda. Sistem internasional yang memberikan kedaulatan penuh atas negara juga melahirkan anarki internasional di mana negara merasa memiliki hak dan merasa bebas untuk menyerang wilayah lain yang memiliki potensi atau memberikan ancaman terhadap negaranya. Perang, perdamaian, kerjasama internasional merupakan produk dari sifat dasar aktor dalam menanggapi potensi serta ancaman di sekitarnya. Maksud dan perilaku dari para aktor ini telah dianalisis dan dikaji dalam teori-teori hubungan internasional. Teori HI sebenarnya telah dicetuskan sejak beberapa abad sebelum Masehi. Pemikir teori HI mengenai realisme klasik adalah Thucydides. Kaum realis menganggap bahwa negara dan keamanannya merupakan aktor utama dalam panggung internasional. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, dan tokoh lainnya. Ada juga teori liberalisme yang ditujukan untuk menentang teori realisme karena dianggap terlalu liar. Teori liberalisme memandang lebih jauh bahwa aktor non-negara dan organisasi juga mempengaruhi jalannya politik internasional. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant, Hugo Grotius, Woodrow Wilson, dan lainnya. Kemudian, lahirlah berbagai teori yang memiliki kacamata berbeda-beda dalam memandang dunia, seperti neorealisme, marxisme, neoliberalisme, dan banyak lagi. Dengan mendalami studi mengenai pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut, diharapkan dapat membuka sedikit pikiran kita untuk memahami politik dunia, diimbangi dengan meneliti argumen-argumen para pendahulu mereka. Nah, dalam meneliti hubungan internasional, pemahaman mengenai teori dan konsep memungkinkan analisis mendalam terhadap pola interaksi baik aktor negara maupun aktor non-negara, sehingga membuka pengetahuan tentang motif di balik tindakan mereka di kancah internasional. Teori adalah kerangka sistematis yang terdiri dari konsep, definisi, dan data yang telah melalui observasi serta dapat diuji kebenarannya secara empiris. Teori berfungsi untuk membantu memahami suatu hal dengan lebih baik. Teori memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan deskripsi karena teori telah melewati tahap penelitian yang metodologis dan komprehensif. Ada 3 pilar utama yang dapat membantu membentuk pendekatan penelitian untuk lebih mendalami teori hubungan internasional, antara lain yaitu melalui epistemologi, metodologi, dan ontologi. Yang pertama adalah epistemologi. Epistemologi merupakan cara manusia untuk mengenal dan memahami suatu hal dan mengetahui bagaimana keberadaannya di dunia secara nyata. Metode yang umum digunakan adalah empirisme, di mana kebenaran diklaim berdasarkan observasi langsung terhadap peristiwa yang terjadi. Yang kedua ada metodologi. Ini merupakan studi mengenai metode, prinsip, dan teknik tertentu yang akan digunakan dalam menganalisis sebuah peristiwa. Cara yang biasa digunakan ada 2. Yang pertama dengan metode kuantitatif yang menggunakan statistik dan persamaan matematis, dan yang kedua adalah kualitatif yang menggunakan studi kasus komparatif dan mendalam. Yang ketiga adalah ontologi. Ontologi mengacu kepada bagaimana kita memahami esensi dan hakikat suatu hal dan keberadaannya di dunia.
Ada level atau tingkatan analisis dalam teori HI yang berperan sebagai skema untuk mengorganisir pemikiran sistematis dalam meneliti perilaku aktor dan menjelaskan peristiwa internasional, yaitu yang pertama, individu atau kelompok. Individu atau kelompok berfokus terhadap sifat dan keputusan individu atau kelompok yang akan mengaruhi peristiwa internasional. Yang kedua yaitu negara dan masyarakat. Ini meneliti bagaimana kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi domestik mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Yang ketiga yaitu sistem global atau sistem internasional yang melihat anarki dalam sistem global sebagai aktor utama yang membentuk perilaku negara. Dengan mengaplikasikan teori HI dalam studi diharapkan memudahkan para peneliti untuk terlibat dalam perkembangan dunia dan mencerna informasi serta berita global dan juga menganalisis dinamika sosial sehingga dapat memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Kurang lebih bab pertama dalam kedua buku ini menganalisis dan membahas tentang topik yang terkait ilmu hubungan internasional dan teorinya dengan kompleks. Sayangnya, memang ada beberapa bahasa yang kurang familiar bagi saya, sehingga agak sulit untuk mencernanya. Tetapi, buku ini menyertakan tokoh-tokoh serta percontohan situasi sehingga lebih memudahkan saya dalam menerka-nerka bagaimana keadaan yang akan terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang baru saja saya sampaikan dalam resensi mengenai kedua buku tersebut dapat memberikan pemahaman dan dapat membantu memberikan pengetahuan terhadap para penonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Fathia Neira Sarfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.